Om Swastiastu, selamat pagi dok. Perkenalkan saya Albert Salim dengan 3 digit NIM terakhir 041. Bersama rekan-rekan saya dari SGDB 4 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Ginekomastia. Berikut adalah nama dari anggota SGDB 4 dan berikut adalah outline dari presentasi kami hari ini. Sebagai pendahuluan, ginekomastia adalah peningkatan dari volume payudara pria. Penyebab dari kondisi ini kebanyakan adalah idiopatik, dan ginekomastia diduga berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon, yaitu hormon estrogen dan juga hormon testosteron. Ginekomastia memiliki 3 puncak kejadian, yaitu pada saat bayi, remaja, dan juga pada saat pria menua. Kebanyakan pasien datang kepada dokter dengan alasan estetik. Ginekomastia bukan merupakan kondisi yang gawat darurat, tidak mengancam nyawa, tetapi dapat menyebabkan gangguan emosional, di mana pasien dapat merasakan depresi dan kepercayaan diri yang rendah, sehingga tak jarang pasien menghindari kegiatan-kegiatan yang mengharuskan untuk melepaskan pakaian bagian atas. Perkenalkan dok, nama saya Michelle dengan NIM 021 akan menjelaskan mengenai definisi dari ginekomastia. Ginekomastia merupakan suatu kondisi ketika kelenjar payudara pada pria mengalami pembesaran dan dapat terjadi pada salah satu atau kedua payudara. Kelainan ini cukup sering, umum, dan penyebabnya bervariasi mulai dari fisiologis hingga neoplasma. Untuk mendiagnosis penyakit ini, dokter perlu tahu dengan baik faktor hormonal dalam perkembangan payudara, di mana sama seperti wanita, pada pertumbuhan payudara pria juga diperlukan hormon estrogen, GH, dan IGF-1. Pada keadaan normal, terdapat keseimbangan hormon estrogen dan androgen pada pria, sedangkan pada keadaan tertentu seperti penyakit atau pengobatan tertentu dapat meningkatkan sirkulasi estrogen atau menurunkan sirkulasi androgen, sehingga rasio dari estrogen dan androgen akan meningkat yang menyebabkan terjadinya ginekomastia. Pengobatan dilakukan terhadap penyebab, namun apabila ditemukan penyebabnya sulit, maka perlu dilakukan observasi yang ketat. Jika ginekomastia parah, maka dapat dilakukan terapi medikasi, dan jika gagal dapat dilakukan pembedahan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putrianda dengan 3 digit NIM terakhir 1. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari ginekomastia. Ginekomastia dapat ditemukan pada bayi, remaja, anak-anak, hingga dewasa sampai laki-laki usia lanjut, di mana pada bayi memiliki prevalensi 60-90% yang disebabkan oleh aktivasi sementara dari HPG aksis yang dapat menyebabkan level testosteron lebih rendah daripada level gonadotrobin dan juga estradiolnya, di mana prevalensi ginekomastia pada remaja adalah 22-69% yang dimulai pada usia 13, di mana hormon seks, pertumbuhan, dan juga pubertas mencapai puncaknya. Kemudian, untuk prevalensi ginekomastia pada laki-laki tua dan usia lanjut adalah sekitar 36-57%, yang mana 45-50% diantara memiliki penyakit yang mendasari. Perkenalkan, nama saya Putu Ayusa Fitri dengan 3 digit NIM terakhir 013. Di sini saya akan menunjukkan presentasi mengenai etiologi dan faktor risiko dari ginekomastia. Adapun faktor risiko dan etiologi dari ginekomastia dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah physiological ginekomastia, pathological ginekomastia, iatrogenic causes, dan juga idiopathic ginekomastia. Kemudian yang pertama yaitu physiological ginekomastia. Physiological ginekomastia dapat terjadi pada beberapa tahapan dalam siklus hidup, yaitu yang pertama pada neonatus, kemudian pada pubertas, dan juga pada lansia. Kemudian untuk pathological ginekomastia itu dapat terjadi akibat beberapa penyakit-penyakit seperti tumor, kemudian obesitas, kelebihan hormon leptin, kelebihan growth hormone, dan beberapa penyakit sistemik seperti CKD dan juga liver disease. Kemudian untuk penyebab iatrogenik itu lebih banyak disebabkan oleh obat-obatan, terutama penggunaan steroid dan antiandrogen. Beberapa kelebihan eksposur estrogen juga dapat menyebabkan terjadinya ginekomastia. Dan untuk most cases secara general penyebabnya masih idiopatik atau tidak diketahui. Penyebab paling banyak ginekomastia pada lansia adalah hipogonadisme dan juga penggunaan obat-obatan. Sedangkan pada kondisi pubertas paling banyak disebabkan karena iatrogenik, khususnya anabolic androgenic steroid drug abuse. Lalu, berikut ini merupakan daftar beberapa obat-obatan yang dilaporkan dapat mengakibatkan terjadinya ginekomastia, seperti antiandrogen, antibiotik, antihipertensi, dan juga antipsikotik.
Perkenalkan dok, nama saya Niputu Risma Biari Putri dengan 3 digit NIM terakhir 227. Saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dari ginekomastia. Ginekomastia pada dasarnya disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon androgen dan estrogen pada jaringan payudara. Jaringan payudara normal pada pria memiliki reseptor untuk hormon estrogen dan androgen. Androgen menghambat proliferasi jaringan payudara sedangkan estrogen merangsangnya. Namun pada kasus ginekomastia terjadi peningkatan kadar estrogen seiring dengan penurunan hormon androgen pada populasi pria sehingga menyebabkan aksi androgen yang kurang pada jaringan payudara pria sehingga mengakibatkan terjadinya ginekomastia. Peningkatan kadar serum estrogen umumnya terjadi karena neoplasma yang mengsekresi estrogen, tetapi lebih sering disebabkan oleh peningkatan extragonal conversion atau transformasi androgen menjadi estrogen oleh aromatase jaringan. Aktivitas enzim yang terganggu yang termasuk dalam biosintesis testosteron pada sindrom resistensi androgen juga diakibatkan atau dikaitkan dengan terjadinya ginekomastia. Reseptor androgen juga dapat mengalami hereditary defects atau diblokir oleh obat-obatan tertentu seperti bicalutamide yang digunakan dalam pengobatan kanker prostat. Dalam kondisi tertentu seperti chronic liver disease, hipertiroidisme, dan penggunaan spironolactone juga dapat menyebabkan mekanisme ginekomastia dengan mempengaruhi keseimbangan antara testosteron bebas dan juga estrogen yang dipengaruhi oleh jumlah dari sex hormone binding globulin. Pada pasien dengan ginekomastia pubertas dapat dijumpai beberapa kadar serum normal. Namun, jika dibandingkan dengan populasi pria tanpa ginekomastia, kadar testosteron bebas pada pasien dengan ginekomastia pubertas jauh lebih rendah. Peningkatan kadar IGF-1 pada pria dengan ginekomastia pubertas juga biasanya ditemukan yang menunjukkan bahwa IGF-1 aksis dapat terlibat dalam mekanisme atau patogenesis ginekomastia pubertas. Pada akhirnya, terjadinya ketidakseimbangan hormon menyebabkan proliferasi jaringan kelenjar seperti ductal hyperplasia yang merupakan pertumbuhan berlebih secara abnormal dari sel-sel yang melapisi saluran atau saluran kecil di dalam payudara. Baik, selamat pagi dok. Perkenalkan nama saya Stella dengan 3 digit NIM terakhir 099. Sekarang saya akan menjelaskan tentang clinical symptoms. Proliferasi dari dada laki-laki dapat terjadi dalam onset akut atau progresif dan dapat terjadi dalam setting keluarga ataupun tersebar. Biasanya, ginekomastia sering terjadi secara asimptomatik dan perkembangannya berlangsung secara kronis. Perkembangan dapat terjadi secara unilateral atau bilateral, namun bilateral itu lebih sering. Pasien dengan bilateral ginekomastia cenderung memiliki BMI yang lebih tinggi dan total testosteron yang lebih rendah dan juga memiliki durasi penyakit yang lebih lama dibandingkan pasien dengan ginekomastia unilateral. Dalam beberapa pasien, dapat ditemukan nodul retroareolar. Pasien sering mencari bantuan medis berhubungan dengan keluhan kosmetik dan nyeri pada dada, namun nyeri ini tidak selalu ada pada setiap pasien. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, diagnosis. Diagnosis ginekomastia diawali dengan anamnesis dengan menyatakan khususnya tentang konsumsi alkohol dan paparan zat-zat berbahaya lainnya, riwayat penyakit seperti hipertiroid, penyakit liver dan gagal ginjal, dan fungsi genital seperti adanya kebandulan dan disfungsi ereksi. Setelah itu, bisa dilakukan pemeriksaan fisik dengan breast examination. Jika terdapat subareal breast tissue sekitar 2 cm atau lebih, ginekomastia bisa didiagnosis secara klinis. Sekian untuk diagnosis, bisa dilanjutkan ke selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Josan Ivana dengan 3 digit yang terakhir 164. Sekarang saya akan menjelaskan tentang differential diagnosis. Untuk differential diagnosis dari ginekomastia ini ada yang paling sering adalah pseudoginekomastia dan disebut lipomastia. Pseudoginekomastia adalah ketika pembesaran payudara yang terjadi itu dikarenakan oleh jaringan lemak dan bukan jaringan payudara. Ini biasanya terjadi pada pasien dengan obesitas. Lalu differential diagnosis lainnya ada breast carcinoma yang dimana kita dapat mengeksklud diagnosis breast carcinoma dengan melakukan palpasi payudara. Dan ketika palpasi yang mungkin kita rasakan jika benar breast carcinoma adalah terasa benjolannya unilateral dan juga non-tender. Lalu differential diagnosis lainnya adalah testicular cancer, di mana testicular cancer ini dapat kita exclude dengan melakukan genitalia examination maupun testicular ultrasound. Sekian untuk differential diagnosisnya, mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan dok, nama saya Made Sinta Ayus Cimermala dengan 3 digit yang terakhir 247. Di sini saya akan menjelaskan mengenai complication dari ginekomastia. Pada umumnya, ginekomastia ini tidak menyebabkan komplikasi. Secara general, ginekomastia bukanlah heart race, tetapi jika ginekomastia tidak hilang dengan sendirinya, hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan penderitanya dapat menjadi sasaran bullying. Pada beberapa orang, terutama pria yang sedang puber,
Komplikasi ginekomastia yang tidak diobati mungkin terjadi serius. Melakukan ginekomastia surgery dapat membantu meminimalkan risiko komplikasi yang serius. Adapun komplikasi ginekomastia yaitu chronic pain atau discomfort, embarrassment atau rasa malu, dan ulcerasi kulit pada payudara. Sedangkan untuk komplikasi ginekomastia surgery terdiri dari hematoma, infeksi, payudara asimetris, perubahan sensasi pada puding atau payudara, mati rasa permanen di area areolar, bekas luka yang noticeable atau nyeri, serta kelainan bentuk kontur. Pagi dokter teman, nama saya akan Efraim Arif, di Unit 144. Pada hari ini saya akan memperlihatkan treatment dan manajemen dari ginekomastia. Ginekomastia disebabkan adanya hormon imbalance dari androgen dan estrogen. Ginekomastia pada umumnya bersifat self-limiting. Treatment pada ginekomastia dibutuhkan apabila adanya underlying disease pada pasien atau pasien merasa malu dengan kondisi sendiri. Treatment ginekomastia terdiri dari pilihan surgical ataupun non-surgical. Treatment dari ginekomastia terdiri dari non-surgical dan surgical. Untuk non-surgical dapat diberikan obat tamoxifen yang berupa androgen agonis dan juga danazol yang merupakan LH inhibitor. Kemudian surgical adalah liposuction dan mastectomy, di mana liposuction adalah diangkatnya jaringan lemak pada payudara, dan mastectomy adalah pengangkatan seluruh jaringan payudara secara penuh. Sekian yang sudah saya sampaikan. Saya ke teman. Perkenalkan dok, saya Yunika dengan 3 digit di belakang 186. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai prognosis and prevention dari ginekomastia. Jadi prognosisnya, ginekomastia ini jarang menimbulkan komplikasi jangka panjang. Dan untuk pubertal ginekomastia umumnya akan membaik dalam hitungan bulan hingga beberapa tahun. Lalu untuk makromastia sendiri, untuk recovery-nya dibutuhkan operasi. Lalu untuk ginekomastia yang merupakan manifestasi sekunder dari suatu penyakit, umumnya responsif terhadap pengobatan dari penyakit yang mendasari. Dan ginekomastia ini seringkali dihubungkan dengan risiko terjadinya kanker payudara. Pria yang memiliki ginekomastia dengan Klinefelter syndrome umumnya memiliki risiko kanker payudara yang lebih tinggi. Ginekomastia ini juga dapat menyebabkan efek-efek psikologis seperti depresi, anxiety, eating disorder, dan juga menurunnya kepercayaan diri. Selanjutnya yaitu untuk pencegahannya. Jadi untuk ginekomastia fisiologis dapat dicegah dengan memberikan prophylactic agents. Lalu untuk ginekomastia sekunder itu dapat dicegah dengan memberikan pengobatan yang tepat bagi penyakit yang mendasari atau dengan menghindari agen-agen penyebab penyakit. Lalu pada pasien kanker prostat yang menerima pengobatan hormonal jangka panjang, kita dapat berikan tamoxifen atau iradiasi profilaksis pada kedua payudara pasien untuk mencegah terjadinya ginekomastia. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ketut Adi Pramana Sinarja, 3 digit NIM terakhir 209, dan kali ini saya akan membawakan kesimpulan dari materi student project kami yang berjudul ginekomastia. Kita ulang kembali dari definisi, di mana ginekomastia ini didefinisikan sebagai sebuah abnormalitas yang terjadi pada pria, di mana terbentuknya payudara pada pria tersebut. Dan ginekomastia bisa terjadi pada seluruh golongan usia, namun lebih sering kita ketemui pada pria yang berusia 65 tahun ke atas. Ginekomastia ini diduga disebabkan oleh sebuah gangguan hormonal, terutama gangguan hormon estrogen pada pria tersebut, yang menyebabkan terjadinya proliferasi dan further development dari jaringan payudara pada dada pasiennya. Untuk pasien yang mengalami ginekomastia, mereka biasanya datang dengan signs and symptoms berupa breast enlargement yang asimptomatis, baik unilateral maupun bilateral. Namun terkadang breast enlargement ini juga bisa diiringi dengan nyeri pada payudaranya. Untuk diagnosis, kita biasanya melakukan dengan history taking, physical examination, dan supporting examination lainnya yang relevan untuk mencari tahu penyebab dari gangguan hormonal yang berujung ke ginekomastianya. Selain dari itu juga, diagnosis ini sangatlah penting untuk kita lakukan untuk kita mendiferensiasi antara ginekomastia dan gangguan payudara pria lainnya, terutama apabila kita curiga ini sebuah malignansi. Nah, biasanya untuk ginekomastia, dia tidak perlu treatment yang khusus, namun apabila pasien memang minta ke kita untuk melakukan intervensi, maka kita bisa tawarkan dalam bentuk medikasi seperti estrogen agonis atau dalam bentuk surgery seperti mastektomi atau liposuction. Dan karena ginekomastia ini sifatnya sangat terlokalisir,
dia jarang akan menyebabkan sebuah komplikasi dalam proses treatmentnya, dan prognosis dalam treatmentnya aman-aman saja. Kemudian untuk metode preventif, untuk mencegah terjadi ginekomastia di masa depan adalah dengan menghindari segala bentuk risk factor yang dapat menyebabkan hormonal imbalance dalam estrogen pada pria tersebut. Sekian dari presentasi pada student project kami. Terima kasih atas perhatiannya.